Pengakuan rakyat Timor Leste. Usai merdeka dari Indonesia, Timor Leste harus menafkahi dirinya sendiri. Jika dulu, ketika masih bergabung dengan Indonesia, disuplai dana dari APBN, kini Ramos Horta dan kawan-kawan mau tak mau harus menghidupi kehidupan berbangsa di Timor Leste. Dengan mengandalkan gas alam dan minyak bumi, roda kehidupan rakyat Timor Leste masih bernafas. Tapi, dilansir dari zonajakarta.com dari UN.org, Timor Leste malah dimasukkan ke PBB dalam daftar negara miskin. Jelas, hal ini menjadi pertanda jika pemerintah Dili harus bekerja lebih keras lagi menafkahi kehidupan berbangsanya. Karena, mau bagaimanapun, minyak dan gas bumi akan habis pada waktunya. Dikutip dari zonajakarta.com dari newshub.co.nz pada Selasa kemarin, karena penasaran dengan kondisi Timor Leste, seorang wartawan dari New Zealand bernama Katie McGee menggandeng Asia New Zealand Foundation melakukan penyelidikan ke ibu kota Timor Leste, Dili, pada tahun 2017 lalu. Misinya sederhana, melihat kemajuan Timor Leste dari segala sisi usai merdeka. Katie ketika sampai di Dili dibuat terpana dengan keindahan alam bumi Lorosai, nyaman dan bersih serta berada di dekat laut. Namun, ketika ia berjalan ke pinggiran kota, maka nampaklah kehidupan kumuh orang-orang terpinggirkan. Kami telah ditinggalkan oleh pemerintah Timor Leste. Bagi para veteran atau konflik melawan Indonesia, mereka adalah pahlawan di masa lalu. Tapi sekarang mereka mengkhianati kami, kata seorang warga Timor Leste bernama Fortunado de Costa kepada Katie. Costa melanjutkan jika bagi mereka yang mendukung Indonesia sekarang malah mendapatkan kehidupan lebih baik. Kami mendukung gerakan perlawanan atau Fretilin, tetapi mereka yang mendukung pemerintah Indonesia masih hidup lebih baik, ujar Costa. Costa pun dengan lantang menjelaskan kepada Katie jika Timor Leste hanya punya kemerdekaan saat ini. Hari ini kami cuma punya kemerdekaan, tetapi kami tidak punya sandang pangan, tidak punya apa-apa lagi, hanya perdamaian dan stabilitas politik, imbuk Costa. Masalah tambah pelik lantaran diprediksi minyak dan gas alam sebagai sumber utama keuangan Timor Leste akan habis dalam 10 tahun ke depan. Tapi itu masih sebatas prediksi, belum kehitungan-hitungan pasti. Orang-orang mengira minyak dan gas bumi akan habis dalam waktu 10 tahun ke depan, tapi ini hanya prediksi saja, kata seorang politisi Timor Leste, Estanislao da Silva. Pemerintah Amerika Serikat tahu selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mendukung dan mempersenjatai milisi di Timor Leste menjelang referendum kemerdekaan 1999. Tetapi, mereka terus mendorong hubungan militer yang lebih kuat. Dokumen yang tidak diklasifikasikan telah mengungkapkan, ratusan dokumen memberikan jendela ke dalam kebijakan Amerika Serikat tentang bulan-bulan teror yang menimpa orang Timor dan upaya dibungkam oleh Amerika Serikat untuk meyakinkan para pejabat Indonesia agar mengizinkan pemungutan suara yang damai dan bebas untuk dilanjutkan. Dokumen yang sebelumnya dirahasiakan dirilis dalam buku pengarahan oleh peneliti National Security Archive, Brad Simpson, pada hari Jumat bertepatan dengan peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste pada 30 Agustus 1999. Mereka mengungkapkan kesadaran yang luas dan awal dalam pemerintahan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia, dulu ABRI, sekarang TNI, dan tekadnya untuk menggagalkan pemungutan suara kemerdekaan di Timur Timur lewat teror dan kekerasan. Departemen Luar Negeri versus Pentagon. Clinton Fernandez, seorang profesor studi internasional dan politik dari Universitas New South Wales, mengatakan dokumen itu menggambarkan perpecahan antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang prihatin dengan kekerasan milisi yang didukung oleh TNI dan Pentagon yang berjuang untuk mempertahankan hubungan militer dalam menghadapi oposisi yang meluas. Fernandez mengatakan, satu dokumen kunci yang menggambarkan pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen dan Komandan Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Wiranto, kurang dari 2 minggu setelah pasukan internasional untuk Timur Timur atau Interfed mendarat di Timur Timur secara gamblang, menunjukkan bahwa militerlah yang penting bagi Indonesia. Selama ada kebijakan ganda, Deplu versus Pentagon, maka tidak ada konsekuensi praktis dari Deplu sehingga Indonesia yakin bisa lolos, ujarnya. Saat itulah Departemen Pertahanan Cohen mengambil langkah yang mengubah banyak hal. Cohen terbang ke Indonesia dan bertemu dengan Wiranto pada 30 September
Sebulan setelah orang Timur Lorosai sangat memilih untuk merdeka, meskipun berbulan-bulan hanya akan disambut dengan lebih banyak lagi dari militer Indonesia dalam milisi pro-integrasi lokal. Akhirnya, ribuan orang pun tewas. Menurut kabel Departemen Luar Negeri, Wiranto mengklaim situasi di Timur Timur telah dibesar-besarkan oleh media dan bahwa sekarang pasukan penjaga perdamaian dipimpin oleh Australia, Interfaith, telah dikerahkan, situasinya pun terkendali. Dia terus menyangkal bahwa TNI mendukung milisi. Cohen menjawab bahwa dia harus terus terang dan berkata bahwa meskipun TNI telah melakukan beberapa hal yang positif, semuanya dibayangi oleh kejadian-kejadian di Timur Timur. Jenderal Wiranto telah mengindikasikan bahwa beberapa orang mungkin tidak puas dengan hasil pemungutan suara, tetapi itu tidak pernah membenarkan amukan yang mengikutinya. Kabel tersebut menjelaskan kata-kata Cohen. TNI dipercaya secara luas mendukung milisi dan Cohen juga prihatin dengan indikasi milisi sedang mempertimbangkan untuk menargetkan Interfaith. Tindakan seperti itu akan menjadi tragis jika diizinkan. Dia pun menyimpulkan dengan mengatakan itu adalah kepentingan kedua negara untuk memiliki hubungan bilateral yang positif. Tetapi hal itu tidak akan mungkin terjadi kecuali jika Indonesia membuat kemajuan. Pembacaan aksi kerusuhan Cohen seperti yang digambarkan Fernandez dimaksudkan untuk menyampaikan pengumuman 3 minggu sebelumnya oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bahwa mereka sekarang akan memutuskan semua hubungan militer dengan Indonesia. Tindakan tegas Clinton dan Cohen bagaimanapun terjadi setelah lebih dari setahun Amerika Serikat bekerja untuk mempertahankan hubungan militer meskipun semakin banyak bukti pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Timur Timur. Ketika kekerasan meningkat, pejabat Departemen Luar Negeri termasuk Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, Stanley Roth, melobi Indonesia untuk mengekang milisi. Tetapi, pejabat militer Amerika Serikat menolak upaya untuk menekan angkatan bersenjata Indonesia dan menentang upaya untuk mengurangi bantuan militer, yakin bahwa militer Indonesia tetap menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik dan militer di Nusantara selama transisi demokrasi yang rapuh, kata Simpson. Costa melanjutkan jika bagi mereka yang mendukung Indonesia sekarang malah mendapatkan kehidupan lebih baik. Kami mendukung gerakan perlawanan atau Fretilin, tetapi mereka yang mendukung pemerintah Indonesia masih hidup lebih baik, ujar Costa. Costa pun dengan lantang menjelaskan kepada Katie jika Timor Leste hanya punya kemerdekaan saat ini. Hari ini kami cuma punya kemerdekaan, tetapi kami tidak punya sandang pangan, tidak punya apa-apa lagi, hanya perdamaian dan stabilitas politik, imbuk Costa. Masalah tambah pelik lantaran diprediksi minyak dan gas alam sebagai sumber utama keuangan Timor Leste akan habis dalam 10 tahun ke depan. Tapi itu masih sebatas prediksi, belum kehitungan-hitungan pasti. Orang-orang mengira minyak dan gas bumi akan habis dalam waktu 10 tahun ke depan, tapi ini hanya prediksi saja, kata seorang politisi Timor Leste, Estanislao da Silva. Pemerintah Amerika Serikat tahu selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mendukung dan mempersenjatai milisi di Timor Leste menjelang referendum kemerdekaan 1999. Tetapi, mereka terus mendorong hubungan militer yang lebih kuat